Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan Alhas dengan NIM 200907501001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kendala manajemen strategi sektor publik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju pada pembahasannya. Baiklah, penjelasan yang pertama adalah kendala manajemen strategi sektor publik. Kendala manajemen strategi sektor publik bisa terjadi dikarenakan karakteristik yang dimiliki organisasi sektor publik berbeda dengan karakter pada organisasi swasta. Kendala tersebut diartikan sebagai kondisi yang tetap atau struktural atau produser atau prosedural yang kecenderungannya ada dalam beberapa periode dan manajemen harusnya beradaptasi serta mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya, kendala-kendala yang sering terjadi pada sektor publik diantaranya ada beberapa yang mendasar dalam undang-undang, di mana sektor publik menggunakan konstitusi dari negara. Hal ini bisa membuat sektor publik lebih kaku dan ketika menyusun suatu program, aktivitas harus mengeceknya dulu dengan undang-undang apakah program tersebut tidak melanggar undang-undang atau tidak. Selanjutnya, konteks manajemen strategi pada sektor publik. Menurut Ring dan Pri 1985, ada beberapa konteks yang ada pada manajemen strategi sektor publik. Berikut diantaranya. Yang pertama ada policy ambiguity atau pola arah strategi pada sektor publik dinilai tidak jelas arahnya karena struktur organisasi yang sangat kompleks dan tidak efisien. Lalu ada the openness of government, merupakan peranan media sangat besar dalam mengungkap proses pengambilan keputusan dan juga penerapannya. Selanjutnya ada attentive public yang merupakan terdapat banyak kepentingan dan agenda tertentu dari beberapa kelompok yang mempengaruhi pemerintahan. Lalu selanjutnya ada the time problem, adalah manajemen strategi yang sangat memperhatikan masalah jabatan serta peraturan-peraturan yang membatasi waktu. Lalu yang terakhir ada shaky coalition, merupakan aliansi koalisi politik ketika perencanaan bisa berubah komposisinya ketika pelaksanaan. Dan selanjutnya, Ring dan Pri juga memberikan solusi atas konteks yang bisa menjadi kendala tersendiri pada strategi sektor publik tersebut. Di antaranya ada maintaining flexibility atau implementasi manajemen strategi pada prosesnya diharapkan mampu beradaptasi dengan mudah atas berbagai perubahan yang terjadi pada internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya ada breeding competing words atau organisasi sektor publik bersifat terbuka dan berpotensi memiliki ikatan dengan berbagai kelompok dan juga kepentingannya. Pemerintah selaku otoritas dituntut bisa berlaku adil terhadap semua pihak. Lalu selanjutnya ada wielding influence, not authority, atau kemampuan untuk berpolitik sangat diperlukan dalam manajemen strategik. Tujuannya untuk menjalin hubungan dan memberikan kesan positif apabila berkonfrontasi dengan pihak-pihak tertentu. Lalu yang terakhir ada minimizing discontinuity atau mengontrol koalisi politik yang ada agar tetap stabil dan tidak terpecah. Lalu di sini ada model manajemen strategi sektor publik. Umumnya terdapat 4 model strategi pada sektor publik yang dikenal. Joyce 1999. Yang pertama ada model perencanaan klasik. Model ini merupakan model yang hanya memfokuskan kepada kegiatan formalitas pemerintahan dalam menyusun rencana strategi yang kemudian akan diberikan kepada unit-unit organisasi yang ada di naungannya. Model perencanaan klasik ini kemungkinan akan sulit berjalan secara maksimal karena pandangan formalitas birokrat yang kaku,
Terlebih unit-unit organisasi yang berada di bawahnya tidak memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Lalu ada model perencanaan strategi visioner. Orientasi yang terdapat pada model perencanaan strategi visioner ini berada pada pola pikir yang bersifat jangka panjang. Manajer yang melakukan kegiatan yang bisa mempersiapkan organisasi pada saat ini menuju masa yang akan datang yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis adalah model perencanaan strategi visioner lebih berfokus kepada hubungan antara organisasi dan organisasi yang berada di bawahnya. Dengan adanya sifat transaksional yang umumnya berbentuk bonus, maka akan ada lebih banyak insentif bagi sebuah organisasi dalam menjalankan strateginya. Lalu yang terakhir ada model peramalan. Model ini adalah model yang berkonsentrasi pada pengembangan spesialisasi organisasi dan pengembangan relasi dengan organisasi yang lain untuk menciptakan tujuan dan visi organisasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan pembacaan, penulisan, dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.